Selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Kita akan membahas dinamika manajemen ASN dan konsep Smart ASN. Merujuk pada pentingnya disiplin, seperti yang terlihat dalam video tentang kehadiran ASN pasca Lebaran. Setelah libur Lebaran, tingkat kehadiran ASN di Kementerian Dalam Negeri jadi sorotan. Kita bisa melihat dari sudut pandang SWOT. Hari pertama masuk kerja, Kementerian Dalam Negeri menggelar apel dan halal bihalal. Aparatur sipil negara yang membolos pada hari pertama terancam sanksi tertulis dan skor selama 3 hari. Hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran diawali dengan menggelar apel pagi bersama di Kementerian Dalam Negeri. Apel yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo diikuti oleh 90% PNS di Kementerian Dalam Negeri. Namun selama apel berlangsung nampak belasan PNS yang datang terlambat dan tidak bisa ikut apel. Dalam pidatonya, Mendagri meminta jajaran Eselon 1 mencatat seluruh anggotanya yang terlambat dan bolos pada hari pertama kerja. Mereka nantinya akan diberikan sanksi tertulis hingga skors selama 3 hari. Pagi hari ini memecahkan rekor ya. Ini saya kira hampir di atas 90% lah yang hadir. Kemudian besok saya juga akan keliling, baik yang di kantor Kalibata, yang di kantor Pasar Minggu, yang di BNPB maupun yang di Cilandak. Kami tegaskan bahwa kepada Eselon 1, Eselon 2 mencatat stafnya yang hari ini masih absen untuk ditegur secara tertulis oleh Sekjen dan diskor selama 3 hari nggak kerja. Berbicara tentang manajemen ASN, kekuatan kita ada pada kerangka regulasi yang jelas dan komitmen terhadap pelayanan publik. Namun, kelemahan sering sekali muncul dalam implementasi, seperti yang disorot dalam video mengenai tingkat kehadiran dan sanksi keterlambatan. Ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat setelah masa libur Lebaran. Kementerian Dalam Negeri melakukan inspeksi mendadak terhadap tingkat kehadiran ASN. Hasilnya, ditemukan sejumlah ASN tidak hadir tanpa keterangan yang sah. Meski sebagian besar sudah kembali bekerja, ada pula yang menunjukkan rendahnya kedisiplinan. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi sesuai aturan bagi ASN yang melanggar. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penerapan manajemen ASN dan sistem Smart ASN, khususnya dalam menjaga kedisiplinan pasca cuti bersama. Dalam implementasi, hal baiknya adalah adanya upaya digitalisasi layanan dan peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Contohnya, sistem presensi elektronik adalah langkah positif. Namun, hal buruknya bisa jadi adalah kesenjangan digital antar daerah atau kurangnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih strategis, serta masih adanya budaya indisipliner seperti yang terlihat dalam video. Upaya baik yang harus dipertahankan yaitu dengan melanjutkan inspeksi mendadak pasca hari libur besar sebagai bentuk kontrol dan monitoring. Yang kedua, mempertahankan penggunaan sistem digital absensi dan memperluas integrasinya dengan evaluasi kinerja. Yang ketiga, tingkatkan transparansi publik, misalnya dengan mempublikasikan tingkat kehadiran ASN di laman resmi instansi. Upaya yang kedua yaitu mengubah upaya buruk menjadi baik. Yang pertama, dengan edukasi dan pelatihan digital untuk ASN yang belum mampu beradaptasi dengan Smart ASN, penegakan sanksi secara konsisten tanpa pandang bulu agar menjadi pembelajaran bersama. Tingkatkan peran atasan langsung untuk membina dan memberi contoh dalam kedisiplinan, evaluasi rutin terhadap sistem absensi, memastikan keakuratan dan kemudahan penggunaan. Kesimpulannya, manajemen ASN dan Smart ASN adalah perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan sinergi antara regulasi, teknologi, dan yang terpenting, perubahan pola pikir serta kedisiplinan dari setiap individu ASN.
Mari kita jadikan disiplin sebagai nilai utama, karena ASN adalah wajah negara dan pelayanan adalah tugas utama. Libur boleh, tapi tanggung jawab juga jangan ikut libur. Disiplin ASN, cermin kualitas pelayanan publik kita.